Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel Hasnil Fisahrin. Kali ini aku membuat lontong masak magicom. Mungkin ada yang pada belum tahu ya gimana cara membuatnya. Yuk ikutin video aku. Nah, bagi teman-teman yang belum di-subscribe, please dong di-subscribe ya. Oke, selamat menyaksikan. Untuk membuat lontong pakai magicom, kita membutuhkan pastinya magicomnya. Ini berasnya 2 takar ini sekitar 250 gram. Untuk beras sebanyak 2 takar ini atau 2 cup ini sekitar 250 gram. Itu air yang kita perlukan sekitar 1500 ml atau 1,5 liter. Berasnya kita cuci dulu. Kasih air ini. Lalu beras ini kita masak seperti biasa kita memasak nasi. Oh iya teman-teman, untuk takaran airnya itu tergantung berasnya masing-masing karena dari yang pengalaman saya menggunakan berbagai macam beras, lihat kayak banyak aja. Beras yang berasal dari mana ya? Pokoknya dari Padang gitu atau dari Sumatera Barat gitu, beras yang paling bagus untuk digunakan untuk membuat lontong magicom atau biasanya ibu saya bilang lontong kacau, karena dulu sebelum ada magicom bikinnya juga seperti ini, kayak menanak nasi biasa di kompor, tapi harus sering diaduk atau dikacau bahasa kaminya gitu. Jadi ini beras kita masukkan ke magicom seperti kita menanak nasi pada umumnya. Iya. Ketentuannya di sini, kenapa sih kalau teman-teman saya bilang kenapa sih lontongnya kayak agar-agar, kok lontongnya bisa bagus gini dan segala macam lah ya, itu alhamdulillah banyak pujian bagi yang suka. Itu kuncinya ada di ini. Ini adalah kapur siri yang memang saya datangkan dari Riau, karena di Sorowako saya nggak tahu apa ada yang jual, tapi dulu pernah ada yang jual di pasar itu kayak soda masakan gitu, apalah yang namanya saya juga kurang tahu, dan pernah coba hasilnya tidak berhasil menjadi lontong yang saya harapkan. Air kapur sirinya yang tadi itu akan kita masukkan ke beras ini ketika beras ini sudah mendidih. Jangan sampai berasnya yang di dalam keburu matang ya. Jadi setelah mendidih kita masukkan kapur sirihnya, lalu kita aduk supaya rata. Kita tunggu sampai matang. Ketika matang kan biasanya ini nanti ininya akan ini ya, berpindah ya. Dan kita ceklek sekali lagi. Ngerti nggak ya maksudnya? Oke deh, nanti deh kita lihat aja. Sekarang kita tunggu sampai berasnya masih, jangan sampai matang, intinya ditungguin. Untuk 2 cup beras tadi sekitar 250 gram tadi itu kira-kira sebanyak ini. Kapur siri ini karena udah lama jadi dia membeku, kita masukkan ke dalam gelas dan ditambah air panas lalu kita aduk. Yang harus dihemat-hemat karena belum bisa balik kampung diakibatkan corona.
jadinya ini kita berhemat. Kalau seandainya nggak tahan kita minta kirim dari sana, tapi ya itu ongkirnya. Sodanya kayak gini, setelah dikasih air panas dia kayak mencair ya, walaupun ada beberapa gumpalan. Nanti ketika ini udah mendidih baru kita masukkan ke dalam magicomnya. Nah tuh teman-teman, berasnya sudah mendidih. Nah sebelum dimasukin kita aduk dulu supaya tidak mengendap. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam magicomnya. Nah setelah itu jangan lupa diaduk supaya merata. Nah ini udah matang, lampunya udah turun, jadi kita aduk dulu. Terus kita tutup lagi, kita naikin apinya sekali lagi atau kita masak sekali lagi. Nanti kalau apinya sudah turun lagi, nanti kalau lampunya sudah turun berarti sudah matang lagi. Yang kedua kalinya baru kita pindahkan ke dalam wadah. Oke, lampunya udah ke bawah, itu tandanya sudah matang. Nah setelah itu kita pindahkan ke dalam wadah, boleh apa aja, boleh tupperware juga. Saya gunakan baskom plastik, atau teman-teman bisa menggunakan stainless atau apa aja yang teman-teman punya. Nah supaya dia rapih gitu, ya udah kita goyang aja kayak gini. Sambil atasnya juga dirapiin. Kalau untuk ukuran air itu tergantung beras masing-masing, bisa lebih banyak dari tadi ataupun bisa dikurangi. Kalau seandainya pas sudah mendidih ternyata dia kok kayaknya airnya kurang, bisa ditambahin tapi dengan air panas ya. Karena kalau ditambahin dengan air dingin itu akan merusak tekstur lontongnya. Ini udah jadi. Terus ini kita diamin semalaman. Lontongnya kita bikin malamnya supaya dia bisa didiamkan semalaman gitu. Nanti paginya akan keras jadi lontong. Sekarang juga saya bikinnya malam, jadi kita lihat hasilnya besok pagi lontongnya berhasil atau tidak. Ini disimpan, jangan ditutup. Kalaupun mau ditutup, tutupnya seperti ini ya, supaya ada udara. Karena dia panas, kalau ditutup nanti malah jadi basi gitu. Nah nanti buat sayur lontongnya kita lanjutkan besok pagi. Tada, lontongnya udah jadi, udah ngeset bagus. Lihat tuh mengkilap, aduh cantik banget dan gampang kan bikinnya. Sekarang teman-teman bisa potong sesuai dengan keinginan, bisa gede, bisa kecil, suka-suka aja. Nah ini yang bagian atasnya itu kan agak keras. Teman-teman kalau nggak suka bisa dipotong
nggak usah dimakan. Itu bisa juga teman-teman ini dikeringkan, bisa jadi kerupuk. Tuh, mulus kan? Ini kalau aku sih suka banget, enak. Oh iya teman-teman, jangan khawatir, tangan aku udah dicuci ya. Karena kalau pakai alas plastik atau sarung tangan gitu ngerasa nggak nyaman aja sih. Lagian ini kan juga buat makan keluarga sendiri. Jadi insya Allah kebersihannya terjamin. Jadi deh, sekarang kita bisa langsung makan. Kalau mau makan gitu aja juga boleh, tapi lebih enak kalau ditambahin dengan kuahnya. Nah, kuahnya ini kuah sayur, tapi pakai bumbu gulai dan ada ayamnya. Gitu. Gimana ya cara membuatnya? Yang pengen tahu, ditunggu ya video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video aku kali ini. Jangan lupa like, share, and komennya, dan subscribe channel aku ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Muah.